kemarin sudah penuh ininya. Nah, kemudian kita tumpuk lagi. Saya gunakan pot yang sudah digunakan, ada lubangnya. Ini fungsinya untuk meniriskan air lindi hasil dekomposisi dari sampah organik. Nah, kita kasih tanah dulu. Kita beri tanah, sudah tertutup, tumpangkan. Nah, ini sampah basahnya kita masukkan. Kemudian kita tutup lagi. Selesai pengomposan sampah organik. Ini hasil penutupan dengan lapisan tanah agar tidak terjadi kontak dengan vektor. Sudah tertutup, tipis saja penutupnya. Ya, ini adalah sampah organik yang sudah melalui proses pemeraman, kurang lebih hampir 2 minggu lebih lah, ya sekitar 16 hari. Nah, yang ada sekop kecilnya ini akan kita gunakan sebagai lapisan penutup untuk sampah organik yang baru. Nah, pada video sebelumnya, nah itu sudah penuh di bawah, kemudian kita tumpuk ke atas. Nah, kemudian kita gunakan sampah organik yang sudah masak ini untuk media tanam, untuk menjadikan lapisan penutup. Nah, kita mulai mendaur ulang siklus dari bahan organik ini. Ya, kebetulan sampah organiknya pagi hari ini agak banyak. Ini tidak saya cacah karena saya juga harus tahu berapa kecepatan pembusukannya nih atau terdekomposisinya. Jadi ada batang bawah bayam, kulit pisang raja, kemudian ini ada parutan kelapa juga. Ya adalah, kita masukin semua, kita ratakan seperti ini. Wah, kondisinya hangat. Nah, kita ambil, ini ada kantong dari teh celup, kita ratakan saja, kita tekan-tekan. Nah, kemudian kita ambil ini sambil unboxing ceritanya. Bahasa kekiniannya. Nah, ternyata sudah hancur. Ini sebelumnya ya seperti ini kondisinya. Nah, tercampur. Kita lakukan penutupan dari sampah organik yang sudah terdekomposisi. Ini sampah organik sebelumnya yang masih ada bekasnya, kita jadikan untuk lapisan penutup yang hari ini. Nah, siap menunggu sampah organik pada esok hari lagi. Jangan lupa untuk melakukan penyiraman juga terhadap sampah organik yang kita akan rubah jadi media tanam. Nah, kadar airnya akan membantu proses cepatnya terjadi dekomposisi atau penguraian sampah organik kita. Kali ini kita akan membongkar apa yang sudah kita peram. Ini berumur kurang lebih 3 minggu. Nah, coba kita perhatikan apa yang terjadi dari proses pemeraman ini. Sampah organik rumah tangga yang kita komposkan di halaman rumah sendiri. Yang pertama kita bongkar. Ini, wah, ternyata masih ada daun hijau. Coba kita lihat apa yang terjadi. Nah, oh, ternyata tumbuh. Ada akarnya. Ini daun melati dengan dahan pohon bunga melati. Inilah kelemahannya kalau kita mengompos masih posisi daun hijau dan ada batang yang tumbuh akarnya di ketiak daun. Nah, ini juga daun melati, rupanya dia tidak membusuk karena dia malah tumbuh akar. Kita bongkar lagi. Oh, ada lagi. Kita perhatikan, ternyata tidak layu, sementara yang lain hancur menjadi tanah warna hitam ini. Nah, kita sisihkan dulu daun melatinya. Terus kita panen. Nah, sudah menjadi hitam semua. Nah, ada lagi nih, ternyata tumbuh akarnya. Nah, ini sama, tidak membusuk.
Nah, ternyata masih ada lagi. Nah, ini bisa diperhatikan, ini muncul akar. Nah, ternyata tumbuh. Berarti melati ini harus kita keringkan dulu. Yang dalam bahasa pengomposan itu adalah daun coklat. Ini masih hijau, kemarin kita coba, saya masukkan. Ternyata memang tidak hancur, dia masih malah tumbuh keluar akarnya. Nah, selebihnya dia sudah tercampur. Ini sampah dapur ditambah sampah dari pembersihan tanaman hias yang ada di halaman rumah. Kita selesaikan. Nah, ini masih ada daun melatinya. Nah, semua sudah hancur. Nah, ini sudah bisa dijadikan media tanam. Nah, ini hasil media tanam yang selama ini sudah mengalami proses fermentasi. Kita jadikan isian di polybag untuk menanam biji buah-buahan. Nah, ini adalah proses pemeraman kompos. Ada 2 pot dan 1 ember yang sudah terisi. Yang paling atas itu sudah berumur 2 minggu, yang di tengah seminggu. Nah, yang ini baru penuh hari ini, yang di ember warna oranye ini. Ya, inilah namanya mengelola sampah khusus, atau lebih tepatnya penanganan sampah organik di halaman rumah sendiri. Media tanam yang dihasilkan dari pengomposan sampah rumah tangga digunakan untuk mengisi polybag, kemudian untuk melakukan penyemaian dan penanaman tanaman buah-buahan. Tanaman ini nantinya akan kami tanam untuk sebagai pohon peneduh di pinggir jalan yang berada di kota Pangkalan Bun. Nah, kalau ini hanya sekedar tanaman hias. Nah, tapi intinya kami di tanaman keras ini, di tanaman buah-buahan, untuk nanti kami jadikan pohon peneduh. Dari alam kembali ke alam.